Baik, acara selanjutnya sambutan Bupati Bone sekaligus membuka acara dengan resmi. Kepada Bapak Dr. Haji Andi Fasar Mahdin Pajalangi, MSc, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sama kita banggakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Asidik Kabupaten Bone bersama dengan seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah Yayasan Asidik. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah bersama dengan seluruh tenaga pendidik dan administrasi PGIT dan TKIT yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak-bapak, Ibu, para orang tua, murid yang ikut pada kegiatan graduation hari ini atau wisuda yang dilaksanakan pada hari ini, anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, yang alhamdulillah menjadi kebanggaan kita semuanya nantinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang membahagiaan ini insya Allah penuh berkah ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara Asidik Virtual Graduation atau wisuda penamatan mulai grup Islam terpadu dan Taman Kanak-kanak Islam terpadu Asidik tahun pelajaran 2019-2020 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita persembahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, dan begitu juga para pengikutnya yang memberikan kecerahan hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengawali sambutan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat dan sukses kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, para murid playgroup TK dan Asidik Kabupaten Bone yang telah berhasil menamatkan pendidikannya. Mudah-mudahan insya Allah nanti bisa menjadi generasi membanggakan, generasi penerus bangsa dan negara, dan insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin dan pesiar-pesiar Islam yang berakhlakul karimah dan akan membawa bangsa dan negara, daerah yang kita cintai ini lebih baik daripada apa adanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tahun ini kita melaksanakan penamatan atau wisuda anak-anakku di TK Asidik itu lain daripada biasanya. Karena biasanya kita bertatap muka, saling sapa, menyapa, dan berangkulan. Tapi tahun ini situasi dan kondisi tidak membuat kita seperti dengan tahun lalu. Tapi saya kira ini sejarah bagi anak-anakku sekalian, seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Dewan Pembina, bahwa menjadi sejarah keunikan dan tersendiri bagi kita, dan mungkin ini sejarah seumur hidup kita, bahwa kita bisa melaksanakan wisuda dengan model virtual. Dan saya kira
kualitasnya tidak berbeda dengan kualitas yang kita lakukan dalam bentuk tatap muka. Kondisi ini saya kira dialami oleh bangsa dan seluruh dunia, karena ini menjadi suatu cobaan yang besar bagi kita semuanya. Tapi segala sesuatu saya kira akan ada akhirnya, tinggal kepada kita semuanya untuk bisa keluar dari masalah ini. Ibu bapak sekalian serta anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira dengan selesainya anak-anakku menyelesaikan pendidikan awal ini, tentu akan melangkah lagi ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan saya kira anak-anakku sekalian tentu sudah mempersiapkan diri. Apalagi dengan kehadiran Asidik yang membuat anak-anakku bisa lebih memiliki kualitas lebih daripada yang lainnya. Untuk itulah melalui kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih kepada para pembina dan tenaga pendidik Asidik yang tentu memberikan andil dan peran yang sangat besar di dalam rangka membina generasi bangsa kita, generasi muda, dan peningkatan kualitas SDM yang ada di Bone ini. Dalam usia yang relatif muda, saya mau mengatakan relatif muda karena baru 8 kali menamatkan, tapi sudah mampu memperlihatkan eksistensi dan tentu akan menjadi kebanggaan kita. Saya hanya mau mengatakan bahwa kualitas apa yang direbut sekarang ini jangan sampai menurun. Dan harus tetap dijaga, dipertahankan, bahkan kalau perlu lebih baik lagi. Kita berharap Asidik bisa sama dengan Atira yang berangkat dari dasar, dari PAUD misalnya, dari TK, kemudian SD, SMP, dan SMA, dan bisa berkembang di mana-mana. Sepanjang kualitasnya bisa dijaga, dan tentu kita berharap bahwa Asidik mampu seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya tentu menaruh simpati dan apresiasi terhadap seluruh pengelola Asidik yang selalu berpikir jauh ke depan, terutama pengembangan dan peningkatan kualitas SDM di Bone ini. Kita tahu sendiri bahwa ke depan menyiapkan generasi harus memang dari awal. Tidak ada sekarang dunia yang maju tanpa kualitas pendidikan yang mapan. Dan semuanya ini harus dipersiapkan dari awal. Saya kira Asidik kalau sudah mulai merancang dari awal, saya kira pengembangan ke depan bisa lebih maju dan lebih sempurna lagi. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan Asidik ke depan bisa menjadi suatu lembaga yang punya nama di Sulawesi Selatan ini yang bisa menerima murid bukan hanya di Bone, siswa dari Bone saja, tapi tingkat Sulawesi Selatan seperti yang kita lihat Atira yang ada di Panyula sana, mampu menerima siswa dari Sulawesi Selatan bahkan dari beberapa provinsi lain. Karena kualitasnya yang bisa diandalkan. Dan bahkan muridnya bisa, siswanya bisa tembus sampai di beberapa perguruan tinggi negeri. Terakhir saya mendapat informasi, sudah ada yang ada di Turki, ada di Amerika sana. Itu suatu kebanggaan bagi kita. Saya punya mimpi yang besar bagi Asidik, bisa juga seperti itu. Apalagi saya melihat pembina-pembina Asidik yang memiliki komitmen yang kuat, memiliki care yang tinggi, dan tentu ini bisa kita ciptakan, bisa kita wujudkan ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira
pendidikan ataupun kualitas pendidikan ke depan bukan hanya ditentukan oleh pengetahuan semata-mata, tapi tentu yang kita harapkan adalah yang memiliki iman dan ketakwaan. Dan asidik harus memiliki karakter seperti itu. Itu harus dijaga. Kenapa? Karena kita berharap pemimpin ataupun lepasan-lepasan daripada asidik ke depan harus mempersiapkan kemampuan yang bukan hanya intellectual questionnya yang mampu, tapi saya mau mengatakan spiritual questionnya juga harus dipersiapkan. Karena sama kita mengetahui bahwa ke depan sangat dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki intelektual dan spiritual. Karena kolaborasi ini akan melahirkan suatu kecerdasan yang sangat luar biasa yang memang sangat dinantikan. Kalau kita melihat perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan sekarang ini, saya kira kolaborasi ini sangat dituntut ke depan. Untuk itu saya ingin menitipkan bahwa apapun pengembangan asidik ke depan, jangan meninggalkan dua hal ini, yaitu intelektual dan spiritual. Kenapa? Karena generasi ke depan, 10 tahun ke depan, ini yang harus menonjol. Karena hanya ini yang bisa membawa keluar bangsa ini menjadi bangsa yang menguasai dunia. Dan saya yakin sesuai dengan prediksi dan sesuai dengan bacaan yang beberapa kami telah baca, insya Allah Indonesia akan lolos dari lubang jarum pada tahun 2045 dan pada saat itu asidik sudah harus menjadi lembaga pendidikan yang punya nama dari kawasan Indonesia Timur. Itu harapan kita Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mendapat suatu apresiasi yang luar biasa. Karena visi yang begitu besar bagi asidik, terutama untuk membawa generasi kita ke depan yang sangat luar biasa ini. Saya tertarik tadi dengan rencana untuk membuat semacam kelas khusus untuk hafiz Al-Quran. Kalau itu bisa diwujudkan, saya kira inilah yang menjadi sedikit kelemahan kita di Bone, karena masih banyak daerah-daerah, terutama di desa-desa, masih banyak imam-imam yang belum memiliki hafiz Al-Quran yang besar. Walaupun sementara ini tahun ketiga Bapak Pembina dan Bapak Ibu sekalian, tahun ketiga kami dari pemerintah daerah sudah melaksanakan pendidikan khusus untuk hafalan Quran melalui pesantren Junidia Biru, dan insya Allah ini setelah tamat maka 27 kecamatan sudah memiliki hafiz Al-Quran. Dan insya Allah ini secara setiap tahun akan kita lanjutkan sehingga generasi-generasi ke depan di daerah-daerah, di kecamatan dan desa itu sudah mempersiapkan. Dan saya berharap bahwa asidik sudah harus memulai lebih awal juga supaya kita bisa mempersiapkan generasi kita di desa-desa ini dengan penuh kesiapan dan kematangan dan kemantapan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah anak-anakku sekalian hari ini sudah menjadi suatu bagian yang menjadi memori bagi asidik karena anak-anakku sudah tamat di asidik. Saya berharap anak-anakku yang ada di asidik ini tetap melanjutkan pada pendidikan sekolah dasar pada asidik. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Dewan Pembina bahwa insya Allah kualitas asidik tidak kalah dengan kualitas pendidikan yang ada. Dan untuk itu saya berharap bahwa asidik harus memiliki karakter tersendiri, ciri tersendiri. Seperti yang pertama adalah
di samping kualitas intelektual, tetapi kita juga mempersiapkan kualitas spiritual. Tapi satu hal yang harus segera dipersiapkan oleh Asidik, yaitu pertama penyiapan IT, ilmu teknologi bagi anak-anak kita. Begitu juga penyiapan bahasa bagi anak-anak kita. Mulai dari awal sudah harus dipersiapkan. Jadi bukan hanya mentalnya, bukan hanya pengetahuannya, tetapi sudah harus mempersiapkan ke depan bagaimana anak-anak kita menguasai minimal 3 bahasa di luar bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Cina. Karena itu akan menjadi bahasa yang mendunia ke depan. Dan tentu bahasa Indonesia. Namun pun demikian, tetap bahasa daerah jangan dilupakan. Karena saya tertarik ketika saya mengikuti acara tausiah yang dilaksanakan oleh Imam Besar Masjid Al-Istiqlal, yaitu Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar, mengatakan bahwa anak-anak saya tamat SD di Amerika, bahasa Inggrisnya bagus, tapi kali ini saya kembalikan suruh pondok kembali di pesantren saya di ujung. Dan saya mau tidak kehilangan jati diri sebagai orang Bugis. Sehingga dia harus juga menguasai bahasa Bugis. Saya juga berharap Asidik tetap membuat kurikulum lokal, yaitu bahasa daerah. Karena itu menjadi kebanggaan kita juga ke depan, bahwa kita mampu menguasai bahasa negara lain, tapi bahasa daerah kita tetap kita jaga. Ini saya lihat mulai ada kelemahan yang terjadi, terutama kita di Bone ini, tidak ada lagi anak-anak kita berbahasa Bugis di rumah. Semuanya berbahasa Indonesia. Padahal cepat atau lambat pasti akan pintar bahasa Indonesia. Makanya ini harus mulai aksi mungkin, mulai dipikirkan. Anak-anak kalau bisa bahasa Bugisnya di rumah, jangan bahasa Indonesia. Supaya dia bisa menguasai bahasa Bugis. Sekarang anak-anak di rumah bahasa Indonesia, termasuk anak-anak saya, bahasa Indonesia semua. Ini menjadi kelemahan. Saya pernah ketemu dengan salah satu orang Bone yang di Jambi, di Palembang sana. Sekarang dia adalah ketua paraksi Partai Golkar MPR. Terus ini itu adalah orang Bone asli, tapi lahir di Jambi sana, besar di sana, tapi bahasa Indonesia, bahasa Bugisnya pasti. Dia mengatakan kepada saya tanya, Bapak bisa bahasa Bugis? Bisa. Setelah saya bahasa Bugis, dia bahasa Bugisnya halus. Saya tanya, kenapa bisa? Dia bilang, dulu Pak Bupati, waktu saya kecil, bapak saya pukul saya kalau bahasa Indonesia di rumah. Harus bahasa Bugis. Dan itu yang tertanam sampai sekarang. Jadi saya tanya, bertanya, anak-anaknya Bapak masih bahasa Bugis? Dia bilang tidak lagi, karena mamanya orang Jawa. Nah ini jadi masalah. Nah saya kira kita masih ada di Bone ini, kita pertahankan ini. Supaya ada nilai-nilai histori, ada nilai-nilai kearifan lokal yang bisa tertanam. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Walaupun kita besar di luar, bahasa kita bisa bermacam-macam bahasa, tetapi bahasa Bugis kita jangan hilang. Karena itu adalah jati diri kita sebagai orang Bone. Saya kira itu yang paling penting. Dan untuk itulah sekali lagi saya bangga mendengar program-program dan visi daripada Asidik ke depan. Saya menaruh bangga semuanya kepada bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang ada di Asidik. Untuk itu beberapa hari yang lalu Dewan Pendidikan Bone menghadap ke saya melaksanakan audiens. Ada yang saya titipkan kepada Dewan Pendidikan Bone
Saya kira sama dengan yang disampaikan Pak Aksi tadi, bahwa yang perlu dipikir sekarang adalah bagaimana mengejar ketinggalan kualitas pendidikan dengan model pendidikan melalui virtual atau melalui internet. Karena saya yakin sejago-jagonya pasti kualitasnya menurun dibanding kita pertemuan langsung. Dan saya mau mengatakan bahwa dari tahun ke tahun mungkin inilah kualitas pendidikan kita di Bone sangat menurun. Saya kira apa yang digagas, diidekan oleh Pak Aksi itu juga sudah menjadi pemikiran kami, dan saya sudah minta kepada Dewan Pendidikan untuk menyusun kurikulum, mengejar ketinggalan kurikulum yang lalu, terutama bagi anak-anak kita yang berada pada kelas 5 ke bawah, kelas 2 SD, SMP, dan kelas 2 SMA. Saya kira Pak Aksi mungkin bisa sharing nanti dengan Dewan Pendidikan supaya kita bisa meramu bahwa ini yang terbaik untuk keluar dari belenggu kualitas pendidikan yang saya mengatakan ini yang termasuk terendah. Untuk itu kita harus mengejarnya kembali. Itu yang paling penting yang ingin kami sampaikan. Selamat kepada Yayasan Asidik atas inovasi dan ide di dalam mengembangkan pendidikan di Bone. Kami bangga Bapak bisa membantu pemerintah, membantu daerah di dalam mengejar ketinggalan, terutama di bidang pendidikan dan tentu tenaga kerja. Saya kira itu yang paling penting. Sekali lagi saya berterima kasih. Dan kepada anak-anakku sekalian, selamat sudah selesai jenjang pendidikan awal. Insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali pada pendidikan dasar, dan saya kira itu kita harapkan bisa mengejar ketinggalan. Kepada orang tua, murid, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Asidik. Insya Allah saya dari pemerintah tentu memberikan dukungan dan support penuh kepada Asidik untuk mengembangkan yayasan ini dalam rangka mengejar ketertinggalan kita di bidang pendidikan. Kolaborasi antara Asidik dengan sekolah-sekolah yang lain adalah menjadi harapan dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi andalan kita ke depan. Saya kira seperti itu. Terima kasih semuanya, dan saya bangga atas keberadaan Asidik dan juga kepada anak-anakku sekalian. Insya Allah anak-anakku akan menjadi generasi Islami yang membanggakan bagi agama, bangsa, dan daerah serta negara yang kita cintai. Dan tentunya menjadi anak yang soleh dan soleha, kebanggaan kedua orang tua. Saya kira demikian halnya yang beberapa ingin kami sampaikan, dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan kegiatan wisuda santri dan wisuda TKIT Asidik saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi apa yang kita lakukan dan menjadikan semuanya ini adalah ibadah serta mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Bupati Bone telah meluangkan waktunya untuk bersama kita semua hari ini. Dan juga terima kasih karena telah membuka kegiatan ini secara resmi.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bone. Baik, acara selanjutnya pengukuhan peserta didik PGIT dan TKIT Asidik Angkatan ke-8 tahun pelajaran 2019-2020 secara simbolis yang diwakili oleh Ananda Amila Ismail perwakilan dari PGB dan Ananda Muhammad Asyam Alfat dari kelompok TKB. Kami undang kepada Bapak Dr. Aksi Hamzah SE MSI selaku Ketua Pembina Yayasan Asidik Peduli Umat, Bapak Ismail SPDI selaku Ketua Yayasan Asidik Peduli Umat, dan Ustadz Muhaimin Ali LC, serta Ustazah Yusni SPD selaku Kepala TKIT Asidik untuk mengalungkan medali dan pemberian plakat serta ijazah kepada Ananda secara simbolis. Ya, kepada Ananda Amila Ismail, perwakilan dari PGB, disilakan untuk maju ke depan. Ayo. Masya Allah. Selanjutnya, kami undang kepada Ananda Muhammad Asyam Alfat, perwakilan dari TKB, untuk maju ke depan. Guys. Ini bisa namaku. Baik, selanjutnya pembacaan nama dan predikat Ananda.
Duduk, tidak kelihatan jika. Wih, kelihatan kan Pak Aro? Tidak, Ji. Full nih, full. Ya. Oke. Berdiri ya? Susah. Duduk mungkin. Pengukuhan peserta didik PGIT Asidik tahun pelajaran 2019-2020.